Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, masih semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat. Baik, selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai. Namun sebelum doa, coba bangkunya, kursinya dirapikan, lihat diluruskan sama atau tidak. Kemudian lihat samping kiri kanannya ada sampah atau tidak, untuk menjaga kebersihan kita. Nah, kebersihan adalah sebagian dari Iman. baik, silakan dipimpin doanya. Cukup ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Coba Bapak dan hadirannya. Ayu Trisna, Hadir. Bayu Aji, Hadir. Bahria, Adira Canawati, Dea Putri Lestari, Faris Abdal, Hadir. Ima Royami. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Bapak tanya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Al-Quran. Al-Quran. Masih ingat apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah itu. Al-Quran adalah firman itu. Ada lagi? Al-Quran Al-Quran firman Allah. Ada lagi? Ada lagi? adalah kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. Bagus. Coba, ayo. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Iya. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. Akbar. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup. Coba Ilhan. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Jawab. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quran kitab Allah. Nadia. Al-Quran adalah Adalah firman Allah. firman Allah. Najwa. Al-Quran apa? Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran pedoman hidup. Ya. Ini jawab. Al-Quran adalah mujizat Allah. Ya, itu mujizat Nabi Kamu yang mau Muhammad. mujizat Allah. Ya, bagus. Ini Al-Quran adalah kalam Allah. anak Al-Quran adalah kitab suci Allah. Al-Quran sedunia. Iya, Bapak. Arti Al-Quran secara sempurna apa? Coba Fauzi. Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad yang diturunkan oleh malaikat Jibril Ya, secara mutawatir. secara mutawatir diturunkannya. Kemudian bernilai ibadah. Kemudian Membacanya. bacanya boleh kasih aplaus buat kita semua. Jawabannya masih ingat materi kita pada minggu lalu. Artinya kalian berarti belajar Al-Quran dengan baik. Oke, selanjutnya kenapa kita belajar Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam sebagai pedoman hidup kita, sebagai
sebagai umat manusia. Makanya kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan apa? Dan hadis. Nah, dan Al-Quran dan hadis merupakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Makanya kita butuh pedoman. Kalau kita hidup ingin selamat, jika kita ingin hidup terarah, sama halnya ketika kita membahas tentang hadis sebagai pedoman hidupku. Hari ini adalah tentang hadis. Dalam pembelajaran hadis sebagai pedoman hidupku ini ada tujuan yang kalian akan dapatkan. Apa itu? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian tentang hadis dengan baik. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan fungsi hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Baik. Nah, sekarang coba kalian amati video tersebut dengan teliti dan cermat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Aba Wahyudi. InsyaAllah kita akan membahas tentang pelajaran hadis. Namun sebelum kita masuk jauh tentang penjelasan hadis-hadis, maka ada sedikit muqaddimah atau pembukaan berkaitan dengan pembelajaran hadis ini sendiri, yaitu apa pengertian hadis, kemudian kedudukan hadis, dan macam-macamnya. Baik, yang pertama, Aba akan menjelaskan tentang pengertian hadis itu sendiri. Baik, yang pertama, apa sih hadis itu? Jangan-jangan kita sudah sering mengatakan hadis, tapi kita belum tahu apa itu hadis. Maka pengertian hadis adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, ya. Sebagaimana ini yang sudah terpampang pada gambar ini, ya. Ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa, ya gitu nanti ya. Nah, ini terjemahnya. Apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan beliau atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan takrir. Takrir itu apa? Persetujuan. Ya, ketika ada para sahabat yang melakukan sesuatu, lalu kemudian Nabi menyetujuinya, maka itu bisa termasuk menjadi hadis atau sunnah. Kemudian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa sih contoh hadis yang berkaitan dengan ucapan? Banyak. Ingat, hadis itu apa tadi pengertiannya? Apa-apa saja atau setiap apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan. Contoh hadis yang berupa ucapan adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, ketika itu Nabi langsung mengucapkan, nah, itu maka disebut dengan hadis yang berupa ucapan. Sejajar dengan benar, ya. Nah, ini Nabi melakukan sesuatu, kemudian sahabat melihat. Nah, maka ini hadis dalam bentuk perbuatan. Kemudian ada juga yang dalam bentuk takrir, persetujuan. Ini bukan Nabi yang melakukan, tapi sahabat melakukan dan Nabi mendiamkan. Nah, diamnya Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi setuju dengan perbuatan sahabat, sehingga bisa menjadi sebuah sunnah. Atau seperti hadis yang umum sangat diketahui itu adalah hadis tentang Nabi. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, dari hasil pengamatan kalian tentang video yang tadi kalian lihat, apa yang dapat kalian amati? Ya, apa aja? Hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, keterangan dan sifat. Iya, bagus pengamatannya. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan,
dan sifat. Apa contoh dari ucapan Nabi misalkan? Ya, tadi disebutkan apa? Ya, innamal a'malu binniyat, nada bagus. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada nih. Itu merupakan ucapan Nabi. Itu namanya hadis berupa perkataan. Ada juga berupa apa? Perbuatan Nabi juga merupakan hadis. Apa contohnya misalnya tadi? Ya, melaksanakan sholat misalkan, ya, ketika Nabi sholat, sahabat melihat, maka itu adalah sebuah perbuatan Nabi yang harus diikuti pula. Selain itu apa lagi? Berupa ketetapan. Apa contohnya? Ketetapan misalnya ketika ada sahabat, biasanya ini terjadi pada sahabat melakukan sesuatu, kemudian ada Nabi melihatnya. Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu, kemudian diam. Nah, diamnya Nabi ini menandakan Nabi setuju. Nah, maka dalam hal ini disebut dengan ketetapan atau takrir Nabi. Itulah ya pengertian hadis secara istilahnya. Kemudian dari pengamatan video tersebut, nah silakan yang mau bertanya dipersilakan. Uji, silakan. Apa yang dimaksud dengan hadis? Report lagi ya Pak Uji. Apa yang dimaksud dengan hadis? Apa yang dimaksud dengan hadis? Pertanyaan kedua. Ya, Sebutkan isi hadis terhadap Al-Quran. Jelaskan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, baik anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sudah terkumpul 3 pertanyaan tentang hadis tersebut. Nah, sekarang kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu melalui kelompok yang sudah Bapak bagikan. Silakan didiskusikan. Nah, baik anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan itu silakan kalian diskusikan. Kemudian ada tugas tambahan lagi. Bapak kasih tugasnya berdasarkan kelompok masing-masing. Akan dipelajari, didiskusikan bersama-sama. Silakan dicermati. Nah, anak-anak, dari LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan, ada nggak yang kalian tidak pahami? Paham. Oke, kalau paham, silakan dikerjakan, didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Nanti di akhir ya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing kelompoknya. Coba dari kelompok Ar-Rahman dipersilahkan. Saya
Saya dari kelompok Ar-Rahman akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan al-hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir dan sifat Nabi Muhammad SAW. Jawab 2. Sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal global, menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena hadis sumber hukum. Yang kedua, membataskan keumuman ayat Al-Quran. 3. Jelaskan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kedudukan hadis sebagai pedoman atau petunjuk atau sumber dalil kedua setelah Al-Quran. Saya dari kelompok Ar-Rahman ingin membacakan hadis ayo beri hadiah tahabbu. Artinya hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Contohnya seperti dia mengasih hadiah ke saya dan saya pun memberi hadiah ke dia. Hadiah itu bukan hanya barang. Saya dari kelompok Ar-Rahman akan membacakan hadis tentang bicara yang baik. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kita sebagai manusia tidak boleh berkata kasar karena nilai kita sebagai manusia adalah ibadah. Demikian dari presentasi dari kelompok Ar-Rahman. Sekian, terima kasih. Saya dari kelompok Ar-Rahim akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir dari sifat Nabi Muhammad SAW. Saya dari kelompok Ar-Rahim ingin menjawab pertanyaan, sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global, dan menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena hadis sumber hukum. Yang kedua, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai pedoman atau petunjuk atau sumber dalil kedua setelah Al-Quran. La taqdab walakal jannah, janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Jadi kita sebagai manusia janganlah marah, niscaya bagimu surga, dan jika kamu marah maka niscaya bagimu neraka. Innallaha zamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi Allah itu menyukai semua orang yang indah dan Allah itu tidak menyukai semua hal yang. Demikian presentasi dari kelompok Ar-Rahim. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan. Sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. 3. Menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena hadis sumber hukum. Yang kedua, 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Belajar Al-Quran yuk. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maksud dari hadis ini yaitu ketika kalian udah lancar membaca Al-Qurannya, udah bisa membaca Al-Quran, jangan malas-malasan bacakan, tetap belajarlah Al-Quran, baca terus, dan jangan lupa mengamalkan kepada adik, saudara, atau tetangga. Ya intinya biar dia bisa, juga harus bisa. Afsus salam bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Misalnya kita bertemu teman di jalan, kita harus mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam itu adalah sunnah dan yang menjawabnya adalah suatu kewajiban. Demikian presentasi dari kelompok Al-Malik. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok Al-Qudus ingin menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir dan sifat Nabi Muhammad SAW.
Cinta, almar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama orang yang dicintai. Ayo tersenyum, tabassumuka fi wajahi akhi laka sedekah. Tersenyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan dijumpai kepada orang yang kita cintai di akhirat kelak nanti. Ya, kalau kita senyum di hadapan saudara atau teman-teman kita juga termasuk ibadah sedekah. Demikian presentasi dari kami. Baik anak-anak, sangat luar biasa presentasi dari masing-masing kelompoknya, sangat menginspirasi dari hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut ke tatanya, Bapak pengen lihat semangatnya lagi nih dengan teprok Al-Quran. Nah, boleh berdiri, berdiri. Ya, berdiri. Ya, teprok Al-Quran. Ya. Gimana, masih loyo? Semangat. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak tanya nih sama kalian. Apakah hadis penting bagi kehidupan umat manusia? Mengapa manusia membutuhkan hadis dalam kehidupannya? Karena hadis sebagai pedoman hidup manusia. Misalkan ya, menghormati orang tua, ya, kemudian lagi disiplin saat sekolah, menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan juga merupakan salah satu bentuk cinta kita kalau ada terhadap hadis. Oke. Selanjutnya, dari materi yang sudah kita sampaikan, kita pelajari hari ini, masih ingat apa aja materi yang sudah kita pelajari? Al-Quran dan hadis. Ya, pertama adalah tentang hari ini tentang pengertian hadis. Yang kedua apa? Tentang hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiganya tentang kedudukan hadis ya, sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, coba Bapak pengen dengar suaranya Dirhan. Apa sih yang dimaksud tentang hadis itu? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrif, dan sifatnya. Iya, bagus. Boleh tepuk tangan. Apa sih fungsi hadis bagi Al-Quran itu? Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Oke, udah cukup. Yang kedua, coba Nazwa. Fungsi hadis yang kedua apa? Ya. Menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujamal atau global. Iya, atau global. Yang ketiga, coba yang belum siapa nih? Coba Niki. Yang ketiganya. Menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena hadis sumber hukum yang kedua. Terus, nah kemudian kedudukan hadis bagi ya umat manusia sebagai apa? Sebagai pedoman, petunjuk, ya dalil kedua setelah Al-Quran. Itulah materi yang dapat kita pelajari pada hari ini tentang hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Quran surah Asy-Syam.
ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silahkan. Tidak ada? Semuanya sudah paham ya tentang materi kita pada hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja materi kita, pembelajaran kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari Bapak atas nama pribadi yang mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan kalian semua menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang sukses, manusia yang berguna dan berkah hidup dunia dan akhirat. Jadi Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.